Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam yang mulia ini, malam Jumat, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia ini untuk bersama-sama mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan adab dan akhlak yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau yang diberi judul Kitabul Jami'. Pada pertemuan sebelumnya kita masih berada pada hadis yang pertama di bab yang pertama, itu babul al-adab, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada 6 hak seorang muslim ya terhadap muslim yang lainnya. Kita sudah membahas 4 ya. 4 hak seorang muslim sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Taib, masih ada 2 hak, insyaallah malam ini kita akan bahas. Semoga Allah tabaraka wa taala mudahkan dan berkahi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis berikutnya, wa idza marida fa'udhu, dan jika saudaramu sakit maka jenguklah dia. Ini haknya saudara kita yang kelima. Jika saudaramu sakit, jika dia sakit, maka jenguklah dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jamaah sekalian, menjenguk orang sakit hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah menurut pendapat sebagian ulama. Ya, walaupun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sunnah. Ya, itu pendapat mayoritas. Tapi wallahu alam, pendapat yang lebih tepat, lebih rajih adalah pendapat sebagian ulama yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, mereka berdalil dengan beberapa hadis. Di antaranya Nabi mengatakan at'imul ja'i wa'udul marida wa fukkul awani atau fukkul ani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at'imul ja'i, berikan makan kepada orang yang lapar. Kemudian udul marid, dan jenguklah orang yang sakit. Ya, di hadis itu dikatakan udu dalam bentuk perintah, udu fil amr ya. Dan mereka berdalil dengan hadis ini, mereka mengatakan wajib. Kenapa? Karena lafadznya perintah dari Nabi, udu.
Dan hukum asalnya perintah adalah wajib, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan sunnahnya. Ya, dari sinilah mereka mengatakan hukumnya adalah wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Artinya kalau sudah ada sebagian yang pergi menjenguknya, maka yang lainnya sudah terwakili. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, menjenguk orang sakit itu faedahnya dan manfaatnya sangat besar. Faedahnya itu sangat besar sekali. Iya. Di antaranya jamaah sekalian, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, ya kata beliau, ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan, tidaklah seorang muslim ya menjenguk seorang muslim yang lain yang sakit gudwatan, di waktu pagi, illa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbiha hatta yumsiya, melainkan atau kecuali ya 70.000 malaikat, sab'una alfa malak, 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai sore. Kalau dia berangkat menjenguk saudaranya sakit di waktu pagi, maka Nabi mengatakan maka 70.000 malaikat mendoakan dia sampai sore. Masya Allah. Wa in adahu asyian, dan jika dia menjenguknya di waktu sore, shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbiha, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai pagi. Kita tinggal memilih mau pergi jam berapa, mau pergi pagi atau mau pergi sore. Kalau kita pergi pagi, maka sampai sore kita didoakan oleh malaikat. Kalau kita berangkat sore, ya maka masuk juga malam ya. Asyian itu sore sampai malam. Kalau kita berangkat sore atau malam, maka kita akan didoakan sampai pagi. Masya Allah ya. Dan yang mendoakan kita adalah malaikat. Yang mendoakan kita adalah malaikat. Ya, dan malaikat yang mendoakan kita bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi 70.000 malaikat. Dan ini hadisnya sahih. Hadis ini sahih yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Coba bayangkan jamaah sekalian, malaikat mendoakan kita. Ya. Dan kemungkinan besar doanya diterima oleh Allah. Kenapa? Karena malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah dan mereka mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang berdoa. Makhluk yang suci, tidak ada dosa sedikit pun. Dan orang yang seperti ini, ketika dia berdoa, maka luar biasa doanya. Iya. Apalagi kalau semuanya diterima doanya, coba. Kalau 70.000 malaikat ini semuanya doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betapa indah hidupnya orang tersebut. Tentunya doanya malaikat doa-doa kebaikan semua. Ya, tidak disebutkan apa doanya dalam riwayat, Allah alam. Tapi sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa di antara doa malaikat itu adalah Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya si fulan ini dan berikanlah rahmatmu kepadanya. Nah, maka jamaah sekalian, ini adalah ya kemuliaan, keutamaan besar ketika seorang hamba menjenguk saudaranya yang sakit. Dan tentunya menjenguk orang sakit kan tidak lama. Dan butuh waktu yang lama. 10 menit, 5 menit pun cukup. Ya, 5 menit cukup. 10 menit. Ya karena kita juga tidak mungkin berlama-lama kan?
ya pada saudara kita yang mau istirahat dan seterusnya. Nah, maka ini adalah keutamaan besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa kana lahu, lanjutan hadis, wa kana lahu kharifun fil jannah. Jadi bukan hanya didoakan oleh malaikat di dunia, tetapi di akhirat dia mendapatkan juga keutamaan. Apa keutamaannya di akhirat? Nabi mengatakan wa kana lahu kharif, dan untuknya kharifun, ya, untuknya kharif. Kharif artinya bustan. Kharif itu bermakna bustan, ya, kebun-kebun yang isinya adalah buah-buahan. Artinya orang-orang yang seperti ini disiapkan untuknya kebun-kebun yang berisi buah-buahan yang kelak dia akan petik di surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Dalam riwayat yang lain dan juga hadisnya sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'ada maridha." Barang siapa menjenguk orang yang sakit, nadahu munadin, maka dia dipanggil oleh seseorang. Ada seseorang yang menyerunya. Nadahu munadin, ada yang menyerunya, ada yang memanggil dia. Cuma kita tidak dengar. Tapi Nabi menyebutkan orang yang datang menjenguk orang sakit itu ada panggilan memanggilnya, ada suara yang memanggil dia. Masya Allah. Apa kata suara tersebut? Apa panggilannya? Panggilannya mengatakan antibta, antibta, wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Ya. Panggilan itu mengatakan antibta, engkau hari ini telah berbuat baik. Hari ini engkau telah berbuat baik. Wa taba mamsyaka, dan hari ini langkah-langkahmu begitu indah. Perjalananmu begitu indah. Taba mamsyak, langkahmu, perjalananmu top, bagus, indah sekali. Sebab engkau melangkah ke tempat-tempat yang baik. Iya. Kemudian wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan pada hari ini engkau telah mempersiapkan, ya, engkau sudah mempersiapkan apamu? Kedudukanmu di surga. Engkau sudah mempersiapkan manzilaka fil jannah, kedudukanmu, tempatmu di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, andai kata suara ini kita dengar langsung, ya, coba kan kita tidak dengar, tapi yakinlah orang-orang yang datang menjenguk orang sakit itu ada suara memanggilnya seperti tadi. Engkau telah berbuat baik hari ini wahai fulan, langkah perjalananmu hari ini begitu indah, dan hari ini engkau telah menyiapkan kedudukanmu, tempatmu, posisimu di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sekali lagi, andai kata suara ini diperdengarkan oleh Allah, Allah perdengarkan kepada kita, maka apa yang terjadi? Hah? Andai kata suara ini kita dengar, kalau kita datang menjenguk orang sakit, didengar ini suara, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin setiap hari kita akan menjenguk orang sakit. Bahkan mungkin setiap saat kita menjenguk orang sakit. Pasti itu. Kita rajin menjenguk orang sakit. Dan selalu ada waktu. Pasti itu. Jelas ya? Kalau kita, bayangkan kalau kita pergi, tiba-tiba ada yang mengatakan, hari ini engkau siapkan tempatmu di surga. Hari ini langkahmu sangat indah sekali. Dan ini suara-suara dari langit tentu. Subhanallah. Apalagi ketika suara tersebut mengatakan engkau telah menyiapkan tempatmu di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi jamaah sekalian, ya, ini akan membuat kita rajin dan semangat menjenguk saudara kita yang sakit. Nah, itu rumah sakit itu kewalahan itu menerima, ya. Subhanallah. Nah, cuma kan kita ya, kadang sangat malas menjenguk orang sakit. Ya, tapi subhanallah, bayangkan 70.000 malaikat tadi mendoakan kita.
Dari pagi kita didoakan sampai sore, atau dari sore sampai kita tidur. Misalnya kita berangkat sore, misalnya ada penjengukan sore pada asar, kita menjenguk sore pada asar, maka dari sore itu kita didoakan sampai pagi. Jadi kita sudah tidur, malamnya didoakan terus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini orang yang tidur ini tadi sudah mendengar Allah, doa berikan kepada dia seperti ini. Ya Allah. Silih berganti malaikat mendoakannya. Subhanallah. Ya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Abu Bakar itu paling rajin menjenguk orang sakit. Abu Bakar paling rajin. Ya, suatu ketika Nabi tiba-tiba bertanya, tiba-tiba itu Nabi bertanya, siapa hari ini yang sudah menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya. Siapa hari ini sudah mengantar jenazah? Kata Abu Bakar, saya. Siapa hari ini yang berpuasa? Kata Abu Bakar, saya. Siapa hari ini? Abu Bakar, saya. Nah, borong sama Abu Bakar. Iya. Abu Bakar adalah orang yang sangat rajin menjenguk orang sakit. Nah, keutamaannya luar biasa jemaah sekalian. Itu dalam riwayat At-Tirmidzi, ya, dari sahabat yang mulia, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Banyak riwayat-riwayat yang sahih terkait dengan keutamaan menjenguk orang sakit. Ada juga riwayat mengatakan, ya, dalam riwayat yang lain juga disebutkan, man 'ada maridha. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, lam yazal yakhudu fir rahmah. Lam yazal yakhudu fir rahmah. Maka orang ini terus menerus masuk di dalam rahmat Allah. Terus dia masuk ke dalam rahmat Allah. Masuk. Ya, fa idza jalasa, maka ketika dia sudah duduk, ya, tadi kan sudah jalan ya. Begitu dia jalan, mulailah dia masuk dalam rahmat Allah. Masuk. Kata Nabi, maka ketika dia sudah duduk, maksudnya sudah sampai di tujuan dan sudah duduk di dekatnya orang sakit, apa kata Nabi? Kalau dia sudah duduk di dekatnya orang sakit, Nabi mengatakan idtamasa fiha, maka dia sudah tenggelam di dalam rahmat Allah. Kalau tadi baru masuk. Begitu dia duduk, maka apa yang terjadi? Sudah tenggelam. Iktamas artinya, ya, dari segala arah itu rahmat Allah sudah. Kalau tadi baru masuk, berarti dari belakang belum, dari sini belum kan? Begitu dia duduk, maka dari segala arah rahmat Allah, dari atas rahmat Allah untuknya, dari bawah, dari kanan, dari kiri, depan, belakang, iktamas artinya tenggelam sudah, ya, terkurung surat dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kadang-kadang kita lupakan hadis-hadis yang seperti ini. Sehingga kita begitu malas, ya. Padahal jamaah sekalian, menjenguk orang sakit itu tidak begitu berat. Ya, apalagi kalau kita, ya, jaraknya tidak begitu jauh. Tidak begitu jauh. Barakallahu fiikum. Baik, dan di sini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, menjenguk orang sakit di sini itu tidak harus orang yang kita kenal, enggak harus. Ya, tidak harus orang yang kita kenal. Sebagaimana sebelumnya memberi salam kepada saudara tidak harus orang yang kita kenal kan? Sama di sini. Siapapun yang sakit, jenguk dia selama dia muslim. Siapapun yang sakit, kenal atau tidak. Iya. Makanya disebutkan dalam hadis man 'ada maridhan. Hadisnya apa? Man 'ada maridha. Maridhannya bertanwin. Ya kan? Maridhannya bertanwin, tidak pakai alif lam. Namanya nakirah. Dan nakirah kalau dia ada isim nakirah terletak setelah huruf man, ya, maka nakirah ini bermakna umum. Itu kaidah ya. An-nakiratu fi siyaqi syarti tufidul umum. Kalau ada isim nakirah terletak setelah huruf syarat itu man, maka nakirah ini bermakna umum. Artinya umum mencakup semua orang sakit, siapapun dia, tanpa terkecuali. Yang penting sakit.
Sehingga untuk mendapatkan keutamaan ini gampang. Tinggal antum ke rumah sakit terdekat, sudah bisa. Ya kan? Iya. Ya, jadi untuk mendapatkan doa-doanya malaikat, mendapatkan tadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Tinggal apa? Tinggal masuk ke rumah sakit terdekat, cari orang sakit. Mana orang sakit? Masuk jenguk dia. Dapat sudah. Karena orang sakitnya kan umum, dah harus orang yang kita kenal. Yang penting dia muslim gitu. Man ada maridha. Siapa yang menjenguk orang yang sakit, siapapun yang sakit, selama dia muslim. Baik. Kemudian jamaah sekalian, ya, orang sakit yang dimaksud pada pembahasan kita ini, ya, orang sakit yang dimaksud bukan orang yang sakit gigi, bukan itu yang dimaksud sakit gigi, ya, atau sakit apa, flu, bukan itu yang dimaksud. Terus sakit yang bagaimana yang dimaksud? Yang dianjurkan bahkan diwajibkan untuk dijenguk, sakit yang bagaimana? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Mumti, kata beliau, ya, haddul marid alladhi tajibu iyadatuhu, batasan orang sakit, ya, yang wajib untuk dijenguk adalah alladhi, yaitu orang sakit yang tahbisuhu maraduhu an syuhudin nas. Ini masya Allah, yaitu orang sakit yang sakitnya ini menghalangi dia untuk menyaksikan manusia. Paham maksudnya? Ya, itu orang sakit yang sakitnya ini menghalanginya untuk bertemu dengan manusia. Ya, orang sakit yang sakitnya ini menghalangi dia keluar dari rumah bertemu dengan orang-orang. Itu yang dimaksud. Faham? Ya. Amma idza kana marida walakinahu yakhruju wa yashhadu an-nas fala tajibu iyadatuhu. Adapun jika dia sakit akan tetapi masih bisa keluar menyaksikan manusia, sakit masih bisa pergi ke Alfamart, ya kan? Sakit masih, artinya masih sakit-sakit biasa. Ya, itu tidak, bukan itu yang dimaksud. Tapi sakit yang dimaksud betul-betul terkurung di rumahnya, terhalangi keluar karena sakitnya itu, ya, atau bahkan bisa masuk rumah sakit. Jadi tidak harus masuk rumah sakit, enggak, biar di rumahnya. Datang ke rumahnya menjenguk dia. Selama dia betul-betul tidak bisa meninggalkan rumahnya kemana-mana karena sakitnya itu tadi. Itu yang dimaksud, ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian sebelum kita pindah pada yang terakhir, muslim yang terakhir, ya, di sini perlu kita jelaskan sedikit. Ya, saat kita menjenguk saudara kita yang sakit, maka ada tuntunan yang perlu untuk kita amalkan. Ya, ini tuntunan yang bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dicontohkan oleh Nabi ketika menjenguk saudaranya atau sahabatnya yang sakit. Ya, apa itu jamaah sekalian? Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, kata Nabi, kata Abdullah bin Abbas, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu. Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah beliau menjenguk seorang Arab Badui. Ya, yang Nabi jenguk siapa? Arab Badui. Ya. Dan biasanya Arab Badui kan tidak dikenal. Ya, Arab Badui itu yang tinggal di pelosok, pedalaman. Begitu Nabi tahu, dapat informasi bahwa di sana ada saudara Muslim, ya, yang jauh di sana di pedalaman sakit, maka beliau datang. Arab Badui didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana idza dakhala ala man ya'uduhu, dan di antara kebiasaan Nabi, kata Abdullah bin Abbas,
Wakana, dan Nabi punya kebiasaan. Apa kebiasaan Nabi? Idza dakhala, ketika beliau masuk ya menjenguk orang sakit, qala, maka Nabi mengatakan kepada orang sakit. Nah, ini yang sunahkan. Apa yang Nabi katakan? Nabi mengatakan kepadanya, la ba'sa tahurun insyaallah. Itu. La ba'sa tahurun insyaallah. Itu sunnahnya kalau kita datang menjenguk orang sakit. Kita katakan kepada saudara, yang tanya dulu keadaannya, gimana kabar, ya kan? Gimana keadaannya, sakit apa kata dokter. Setelah sudah diketahui, maka katakan kepada la ba'sa tahurun insyaallah. Itu yang Nabi ucapkan. Ya. Apa artinya la ba'sa? Tidak apa-apa, tidak mengapa, wahai saudara. Tahurun insyaallah, bersih insyaallah. Itu artinya la ba'sa. La ba'sa artinya apa? Tidak apa-apa. Tahurun, bersih insyaallah. Insyaallah. Ya. Maksudnya apa ini? Tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa penyakitmu. Ini hiburan namanya. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit kan butuh hiburan. Orang yang sakit itu butuh hiburan dari kita. Butuh dikuatkan jiwanya. Butuh dibangun semangatnya. Apalagi kalau sakitnya berat. Itulah gunanya kita mendatangi saudara yang sakit. Supaya apa? Supaya saudara kita semangat menjalani hidup. Karena ada sebagian saudara kita kalau sakitnya berat itu kayak ya dia mau akhir hidupnya sudah. Kalau tidak ada iman bahaya. Lebih baik saya mati katanya kalau begini sudah ya. Nah, di sini fungsinya saudara sesama muslim menguatkan saudara yang lain, mendatangi, ya, disibuk, dikuatkan, dibangkitkan semangatnya, dibangun kepercayaan hidupnya, kan begitu. Kita datang misalnya, kenapa? Apa penyakit? Dokter bilang saya kena kanker. Stadium berapa? Stadium 4. Ya kan? Kelihatan mukanya kayak tidak ada semangat hidup. Di sini fungsinya kita sebagai saudara. Tak apa itu penyakit Anda. Kalau ya, mungkin kita bisa pakai bahasa yang dia pahami kan? Bisa. Sebab dia tidak mengerti la ba'sa, bukan orang Arab kan? Kita tinggal ganti. Tidak apa-apa ya saudaraku. Tenang. Itu penyakit biasa itu. Ya semangat dengan itulah. Itu penyakit biasa. Dalam hidup itu biasa itu ada penyakit. Apalagi penyakit kanker. Oh bahaya orang kena kanker. Tapi Masya Allah sembuh semua. Kan begitu kan? Itu intinya sebenarnya la ba'sa. Itu intinya. Jadi Nabi mengucapkan la ba'sa itu sebenarnya hiburan. Nabi menghibur saudara-saudara yang sakit. Nah mereka butuh hiburan memang. Ya, tidak apa-apa. Ya, ada juga dulu keluarga saya seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Masya Allah sekarang sudah main bola, sudah sehat. Biasa saja itu penyakit. Dan itu sudah ujian dari Allah Subhanahu wa taala penyakit. Kan begitu ya? Ya. Baik, jangan kemudian kita berkata, bahaya. Kanker, mati. Kanker. Stadium mati. Tidak lama itu saudara. Ada tetanggaku begitu 2 hari dia hidup mati. Bisa-bisa orangnya langsung mati setempat. Tidak begitu ya. Jadi kita justru menampakkan apa? Menampakkan kesenangan di hadapan masalah. Tenang ya saudara, punya masalah itu. Ya banyak berdoa, gitu kan? Itu yang menghibur gitu. La ba'sa. Terus kata Nabi apa? Tahurun insyaallah.
Dan ini yang menguatkan, dan ini kalimat yang lebih menguatkan daripada sebelumnya. Ini kalimat yang lebih menghibur daripada kalimat sebelumnya. Apa kata Nabi? Tahurun insyaallah. Apa artinya tahurun insyaallah? Bersih. Insyaallah. Apa maksudnya bersih? Dosamu akan bersih. Tenang, tidak apa-apa. Penyakit yang Allah berikan kepada Anda ini bagus. Apa? Sebab ini penyakit Allah berikan untuk membersihkan dosa-dosa Anda, wahai saudara. Setelah penyakit ini berlalu, dan insya Allah akan berlalu penyakit ini, setelah itu Anda akan bersih dari segala dosa. Sebab sebuah penyakit, ingat, setiap penyakit yang Allah berikan kepada seorang muslim itu bagus. Apa tujuannya itu penyakit? Pembersih dosa. Semua penyakit pembersih dosa itu. Penyakit apapun itu pembersih dosa. Dengan catatan apa? Dengan catatan ketika Allah timpakan itu penyakit, jangan berkeluh kesah. Sabar. Jangan mencaci maki, jangan menggerutu, jangan marah-marah. Tidak, sabar. Hadapi itu penyakit. Maka penyakit itu akan menjadi sebab pembersih dosa. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin." Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah berupa capek, satu. Yang kedua, sakit. Ya. Tidaklah seorang muslim terkena musibah berupa capek, berupa sakit, apalagi hatta syaukata yushakuha, sampai duri, musibah kecil, sampai duri yang menusuk kakinya misalnya, sampai duri yang menusuk kakinya, ya, atau misalnya ada pokoknya sesuatu yang berduri lah, melukai badannya, atau pecah beling, atau ya pokoknya terlukailah sedikit badannya itu dengan duri atau pecah beli atau yang lain atau paku. Kata Nabi, illa kaffarallahu biha al khataya, kecuali semua musibah ini tadi akan menjadi apa? Kafarah terhadap dosa-dosa, menjadi penebus dosa semuanya itu. Coba bayangkan, musibah terkecil berupa duri yang menusuk kita, kalau kita sabar, itu akan menjadi sebab dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi mendatangi seorang wanita namanya Ummu Sa'id. Nabi mendatangi Ummu Sa'id. Tiba-tiba Nabi melihat Ummu Sa'id ini apa? Namanya kayak gini. Menggigil, meriang gitu ya. Maka Nabi bertanya, ya Ummu Sa'id, malaki tuzabzafin? Wahai Ummu Sa'id, kenapa kamu meriang? Kenapa badanmu menggigil begitu? Maka Ummu Sa'id mengatakan, ya Rasulullah, humma, saya terkena demam. Saya demam. Biasa kalau orang demam sampai menggigil kan? Iya. Ada namanya panas dingin. Badannya panas tapi dia rasa dingin, menggigil lah dia. Seperti orang yang kena malaria atau yang lain. Maka Nabi bertanya, malak itu zabzafin? Kenapa badanmu menggigil seperti itu? Maka Ummu Sa'id mengatakan, humma la barakallahu fiha. Saya terkena demam, semoga Allah tidak memberkahi ini demam. Dia bilang begitu. Semoga Allah tidak berkahi demam. Apa kata Nabi? Ya Ummu Sa'id, wahai Ummu Sa'id, la tasuk bil humma. Jangan kamu mencela demam. Coba. Masya Allah. Nabi bilang apa? Jangan kamu cela demam. Kenapa? Karena kata Nabi, fa innaha tudhibu khataya bani Adam. Karena sesungguhnya demam ini akan menghilangkan dosa-dosa manusia, akan menggugurkan dosa-dosa manusia. Seperti apa? Kata Nabi, seperti api yang panas merontokkan karatan-karatan yang ada pada besi. Nabi gambarkan seperti itu.
Semakin panas itu api, maka semakin rontok apa? Karatan-karatan yang ada pada besi. Begitu juga demam. Semakin hebat demam, semakin panas itu demam, maka semakin rontok dosa-dosa. Subhanallah. Jadi kalau ada demamnya sudah berapa derajat? 39 ya? 39 derajat. Wah, kayak mau pecah kepala itu. Wah, itu luar biasa itu, perontok dosa itu. Subhanallah. Ya, jadi semakin hebat itu demam dirasakan, maka itu semakin luar biasa dalam merontokkan dosa-dosa. Sampai Ummu Sayyid tadi begitu panasnya demamnya sampai menggigil dan meriang. Maka Nabi mengatakan jangan dicela itu demam. Nah, itulah sebabnya Nabi ketika menjenguknya mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Baik. Kemudian berikutnya jamaah sekalian yang terakhir, hak muslim yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza mata fatba'hu atau fattabi'hu, dan jika saudaramu itu meninggal, maka antarlah jenazahnya. Ini haknya ya. Kalau saudaramu meninggal, kata Nabi, antarlah jenazahnya. Nah, dan mengantar jenazah sama dengan menjenguk orang sakit. Hukumnya adalah wajib kifayah, fardu kifayah. Ya, kalau tidak ada satupun yang mengantar saudara yang meninggal, maka semuanya berdosa. Ya, tapi kalau sudah ada sebagian yang mengantar, maka yang lainnya sudah terwakili. Tetapi yang tidak pergi rugi. Sama dengan orang yang tidak pergi menjenguk orang sakit, rugi juga sebenarnya. Karena luput darinya doa-doa malaikat, luput darinya dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Seperti halnya orang yang mengantar jenazah, itu luar biasa. Pahalanya besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha", barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia ikut mensolatinya, falahu qiratun, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man tabi'aha, dan siapa yang mengantar jenazah tersebut, falahu qiratani, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Maka Nabi ditanya, ya Rasulullah, wa man qiratani, apa itu 2 qirat? Maka Nabi mengatakan 2 qirat itu pahala mislul jabalaini, pahala yang besar seperti 2 gunung. Jadi dia mendapatkan pahala ya seperti gunung yang sangat besar. Ya, jadi kalau kita sholati dapat 1 pahala seperti gunung. Kalau kita ikut mengantar berarti dapat 2 pahala seperti gunung. Nah, kalau kita hanya sholati dapat 1 saja. Kalau kita hanya mengantar dapat 1 saja. Ya. Tapi kalau kita dua-duanya, maka kita mendapatkan 2 pahala seperti gunung. Dan jamaah sekalian, mengantar jenazah di sini sama dengan orang sakit. Tidak harus orang yang kita kenal. Ya, misalnya ada orang disolati di masjid ini, kita tidak kenal, kita ikut sholat. Terus setelah itu diantar ke kuburan yang terdekat. Ya, kalau kita tidak ada kesibukan, ya sempatkan waktu pergi mengantar jenazah, supaya kita mendapatkan kesempurnaan pahala 2 qirat. Jelas ya? Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ya, terkait dengan mengantar jenazah, ya ini juga ada adab-adabnya, adab-adab yang perlu kita perhatikan. Tapi saya pikir ini panjang kalau dibahas. Ya, saya sebutkan 1 saja yang perlu kita ingatkan. Kalau kita mengantar jenazah itu, kalau sampai di area pekuburan, ya, banyak orang melanggar di sini. Kalau kita sudah sampai di area pekuburan, maka lepaskan sendal. Kalau kita ingin masuk ke area pekuburan, ya, mengantar jenazah, lepaskan apa? Lepaskan kedua sendal kita. Jangan dipakai sendal di dalam, di area pekuburan. Tidak boleh ya. Ini banyak kaum muslimin melanggar biasanya. Ya, ya. Nabi SAW ketika melihat ada sahabat yang memakai sendal,
di areal pekuburan, maka Nabi teriaki soal itu. Ya sahibas sibtiyataini, wahai orang yang memakai dua sandal, alqi sibtiyataini, lepaskan kedua sandal. Nabi tegur. Ya, jadi lepaskan kedua sandal kita, jemaah sekalian. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, ketika kita mengantar jenazah, jangan duduk dulu sampai jenazah itu diletakkan. Ya, udah berdiri dulu menunggu sampai jenazah diletakkan. Ya, kata Nabi SAW, "Faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tuda'a." Barang siapa yang mengantar jenazah, maka jangan dia duduk sampai jenazah itu diletakkan. Hadis riwayat Bukhari. Diletakkan di sini maksudnya apa? Diletakkan di mana? Ada yang mengatakan diletakkan dari apa? Dari pundak orang yang memikulnya. Ada yang mengatakan sampai diletakkan di liang lahat. Dua pendapat ulama. Maka supaya lebih hati-hati, sebaiknya kita bersabar menunggu sampai apa? Jenazah itu dimasukkan di liang lahat, baru kita duduk. Ya, dan adab-adab yang lain yang disebutkan oleh para ulama kita. Habis itu, alhamdulillah, dengan demikian ya selesai ya hadis yang pertama. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada hadis yang kedua pada babul adab, insyaallah taala. Barakallahu fikum. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.